Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Thank you for your time, my friends. Here I want to give the opportunity to deliver my material in the Akidah Akhlak Material Development course taught by Ustadz Muhammad Rahmanan, LC MTHI. Before I deliver the material, let's pray together. Al-Fatihah. Prayed, finish. Okay, I want to explain you about the title Khawf, Raja, and Takabbur. Delivered by me, Latifatu Zahra, with NIM 200101111114. About the table of content is first is concept of khawf, and then two concept of roja, three correlation between khawf and roja, and then four takabbur. Okay, the first material is khawf. The definition of khawf is, in etymologically, khawf comes from Arabic that master is khafa, yakhafu, khawfan, khifatan, makhafatan. As for it means fear or worry. There are also those who think that the meaning of khawf is murder or war, knowledge, tenant red skin. Jadi definisi dari khawf itu secara bahasa atau etimologi artinya rasa takut atau khawatir. Ada juga yang berpendapat bahwa khauf itu adalah pembunuhan, murder, and then war, peperangan, kemudian knowledge, pengetahuan. Ada juga yang mengatakan bahwa tan skin atau kulit merah yang disama. And then khauf means feeling restless or anxious about something that is not known with certainty. Jadi khawatir di sini itu khauf juga bisa dikatakan bahwa sifat yang merasa takut, cemas, gelisah, anxious terhadap sesuatu hal yang belum pasti. Khauf is a mental attitude of feeling afraid of Allah because of imperfect devotion, fear or worry that Allah will not be pleased with him. Khauf arises because of the deep knowledge and love of Allah, so that he feels worried that Allah will forget him or fear Allah's punishment. The concept of khauf was first introduced by Hasan al-Bisri, who lived in 21 until 100 Hijriah. Jadi khauf itu adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya, takut atau khawatir kalau Allah tidak senang padanya. Kemudian akhirnya muncullah pengenalan dan cinta kepada Allah yang mendalam, sehingga ia merasa khawatir kalau Allah itu melupakannya dan takut kepada siksa Allah. Tentang konsep khauf ini pertama kali dikenalkan oleh Hasan al-Bisri. Jadi waktu itu banyak masyarakat muslim itu yang lebih mencintai harta dunia dan lupa tentang akhirat. Otomatis Hasan al-Bisri ini memperkenalkan tentang konsep khauf tersebut. Khauf is different from khasyah and haibah. Khasyah is a fear that is only reserved for Allah, while haibah is a fear in the face of the majesty of Allah. Jadi khauf itu juga bisa dikenal dengan khasyah atau haibah, tapi tingkatan ketiganya ini berbeda. Kalau yang khasyah ini merupakan ketakutan yang hanya diperuntukkan bagi Allah saja. Jadi kalau khauf ini terhadap semua hal, seperti terhadap binatang dan sebagainya, itu ya juga dikatakan sebagai khauf. Sementara untuk khasyah ini hanya takut kepada Allah saja. Sementara untuk yang haibah ini ketakutan karena menghadapi keagungannya Allah. Jadi tingkatannya itu pertama khauf, kemudian atasnya lagi khasyah, di atasnya khasyah ini ada haibah. Jadi takut karena Allah yang Maha Agung, seperti itu. Sifat khauf ini lebih mengarah kepada hal yang
dapat mengarah pada hal-hal yang membangun atau bersikap positif. Kalau ketakutan-ketakutan di dunia psikologi itu adalah ketakutan yang konotasinya lebih ke arah negatif gitu. Jadi takut akan segala hal, ya anxiety, kecemasan dan sebagainya. Dalam ilmu psikologi juga banyak penelitian yang membahas tentang masalah ketakutan ini, problem tentang ketakutan ini, kecemasan. Karena sebagian orang itu memang banyak yang merasa takut terhadap sesuatu hal yang belum pasti karena mereka belum punya pegangan, takut-takut dengan ekspektasi mereka sendiri. The next material is the dalil, argument about khawf. In the Quran, the word khawf is repeated 124 verses, 18 verses using the fi'il madhi form past verb, and then 60 verses in the fi'il mudhari form present verb, one verse in the fi'il verbs of command verbs, and then 8 verses in the fi'il from fi'il nahi, and then and 3 paragraphs in the form of isim fa'il for the perpetrator. Jadi di dalam Al-Quran itu kata khauf diulang sebanyak 124 kali, 18 ayat itu menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi ini adalah kata kerja masa lalu. Kemudian ada 60 ayat dengan menggunakan bentuknya itu fi'il mudhari, kata kerja masa kini. Satu ayat lagi berbentuk fi'il amr atau kata perintah, command verb. Kemudian 8 ayat berbentuk fi'il nahi atau kata kerja larangan, dan 3 ayat dengan bentuk isim fa'il atau kata pelaku. Di dalam khauf ini, have a object of khauf in Al-Quran. One is those who fear the power of Allah. Jadi khauf itu kan ada rasa takut, otomatis ada yang ditakuti, gitu kan. Jadi di dalam Al-Quran itu merepresentasikan beberapa hal, mengindikasikan beberapa hal tentang ketakutan yang dibahas di Al-Quran itu. Yang pertama yaitu orang-orang yang takut akan kekuasaan Allah. And then fear of the enemy, the Quraisy, the disbelievers, the army of Pharaoh. Jadi kemudian ketakutan yang menuju objeknya itu adalah takut pada musuh seperti orang Quraisy, orang-orang kafir, tentara Firaun. And then fear of the betrayal, takut kepada pengkhianat, kemudian fear the punishment of Allah, takut pada azab Allah, fear of being poor, itu takut jatuh miskin, fear of the day of judgment, takut kepada hari kiamat, fear of trials and disaster, jadi takut kepada bencana alam, kecelakaan, takut kepada fear of death, takut kepada kematian, kemudian satanic object, jadi berobjek pada ketakutan yang dilakukan oleh setan gitu ya. Kemudian pada nuzius itu adalah kekhawatiran atas suami kepada istrinya itu tidak memenuhi kewajiban atau di salah satu dari keduanya gitu. Kemudian object to the descendants, jadi takut di Al-Quran itu objeknya juga terhadap tidak memiliki keturunan. Kemudian object of worship besides Allah. Kemudian objek selain beribadah kepada Allah juga menjadi objek dari khauf atau rasa takut itu. Kemudian object to the angel, objeknya yaitu malaikat, the word of khauf which has the object of the agreement. Kemudian ada juga objek yang perlakuannya tidak adil, keberatan di agreement itu perjanjian gitu. Jadi objek-objek khauf ini yang dimaksudkan di dalam Al-Quran seperti tadi kan sudah dibahas bahwa khauf ini menempati ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il nahi gitu. Jadi ada objek-objek yang dikenainya gitu. Ada fa'ilnya. This is about the some dalil from the object in the past. Yes, is just little. I want to deliver my point. Is first is fear of the enemy, the Quraysh, this disbeliever,
the army of Pharaoh. In the Quran Surah An-Nisa verses 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. And when you travel on earth, is it not a sin for you to make up your prayers? If you are afraid of being attacked by disbeliever, probably the disbeliever are your real enemies. Jadi dalam artinya surat ini, surat An-Nisa ayat 10 ini, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengkosor salat. Jika kamu takut, you are afraid, diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini adalah perintah untuk waspada terhadap orang kafir gitu. Karena memang pada saat itu kan Islam belum seberkembang sekarang ya, belum sekuat sekarang, pengikutnya belum sebanyak sekarang. And then the object of shaitan in the satanic object in Surah Al-Imran, verse 175. I'm so sorry, just in the front is wa innama, ya. Wa innama, bismillahirrahmanirrahim, wa innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Meaning, and when you travel on earth, I'm so sorry about the meaning. Artinya dari surat ini adalah sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kita itu tidak boleh takut terhadap hal-hal yang ada di muka bumi ini. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman, maka kita wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala. And then the function of the khawf character. About the fungsi dari karakter khawf ini, pertama, prevent from heart hurt. Jadi menghindari dari sifat kerasnya hati, karena orang yang memiliki sifat khawf artinya punya rasa takut, hatinya itu akan sering menangis karena ketakutan-ketakutan yang ada, takut bahwa ibadahnya tidak diterima, takut bahwa akan disiksa di neraka, sehingga hatinya itu terus merintih gitu. Yang mencegah dari hati yang sangat keras. Kemudian, spur someone to not be satisfied with their righteous deeds, so that they can make themselves feel ujub, self-winning, and takabur. Jadi fungsi dari sifat khauf yang kedua ini memacu seseorang untuk tidak cepat merasa puas dengan amal-amal solihnya, sehingga bisa membebaskan diri dari rasa ujub, membanggakan diri. And then third is motivate someone to engage the quality and level of devotion to Allah. Jadi untuk yang ketiga yaitu memotivasi seseorang untuk mempertinggi kualitas dan kadar pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi tidak puas diri dengan amalan-amalan yang dilakukannya. Kemudian yang keempat, fourth is will get a victory in accordance with Quran Surah An-Nur verse 52. Jadi yang keempat ini adalah mendapatkan kemenangan. Hal ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 52. Jadi ketika kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu dijanjikan kemenangan. Dan yang kelima, keep awake, guard and be alert from something that can happen, wrath and punishment of Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima itu dapat memelihara dari bersikap menjauh, menjaga dan waspada dari sesuatu yang dapat mendatangkan murka dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa takut, maka kita akan menghindari larangan-larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu hal yang dilarang itu pastinya memiliki mudarat masing-masing, meskipun kita belum tahu sebenarnya apa
mengapa harus dilarang? Di lain kesempatan pasti kita akan mendapatkan jawaban mengapa ada larangan-larangan. Apalagi itu adalah larangan Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui di mana sebelum dunia ini diciptakan, Allah itu sudah tahu di dalam ilmunya Allah. Seperti itu. Now then, how to instill health character? Bagaimana cara menanamkan karakter health ini? Sebelumnya ada health yang dilarang atau haram untuk ditakuti. Pertama, health tabi'i is afraid of wild animals, afraid of drawing, afraid of fire, afraid of being abandoned by love. Once if someone can leave his obligation because of this, then it is forbidden. Jadi health tabi'i ini seperti takut kepada hewan, takut tenggelam, takut kepada api, takut kepada hal-hal yang seperti itu. Tapi hal tersebut itu malah menjauhkan dari kewajiban seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketakutan yang seperti ini itu dilarang. Kemudian hope worshiping is philosophical submission, and this is only intent for Allah Subhanahu wa taala. If other than Allah, then it is an act of shirk. Jadi yang kedua ini khauf, takut dalam beribadah. Maksudnya takut di sini kan harusnya tunduk kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila takut dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini dianggap syirik. And then third is khauf, sihab, is afraid of the great expert or guardian, so that is considered syirik. Jadi takut pada seperti ahli kubur, takut pada wali, kita tidak bisa melihat mereka karena kita merasa takut terhadap wali tersebut, maka itu juga dianggap syirik. Jadi kita juga harus menghindari hal-hal yang seperti ini. Jadi kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita juga rasa takut itu tidak membuat kita menjadi tersiksa atau disiksa nanti di neraka. Bahkan di dunia pun sebenarnya sudah ada dampaknya. Oke, how to instill? First is teacher education. Jadi edukasi dari guru. Kemudian to parent education, ada self-awareness, jadi kesadaran diri. Teacher education ini guru dapat menanamkan sifat khauf ini dengan melatih para siswanya untuk sholat duha berjamaah, kemudian memberikan reward dan punishment apabila mereka menerapkan sifat khauf, apabila menerapkan dengan baik dan benar, mereka diberikan reward, apabila ada kelalaian di sana, maka diberikan punishment. Ini salah satu cara untuk menanamkan sifat atau karakter khauf. Kemudian parent education. Jadi orang tua itu mengenalkan bahwa kita harus takut kepada Allah melalui didikan kepada anak kita sejak lahir, karena memang madrasah pertama itu adalah orang tua. Madrasatul ula ismah ya. Tentang self awareness. Jadi kita harus sadar diri bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat dilihat dari misalkan lisan kita yang tidak berbohong, kemudian tidak suka menggibah, selalu zikir kepada Allah, membaca Quran, kemudian mempelajari ilmu pengetahuan, hatinya bersih, jasadnya juga bersih, kemudian tidak memakan makanan haram, tidak menyakiti makhluk-makhluk Allah, kemudian langkah kaki kita itu tidak menuju ke arah kemaksiatan selain hanya untuk beribadah kepada Allah dan memiliki ketaatan yang murni. Jadi kalau kita sudah menerapkan hal-hal yang tersebut, berarti alhamdulillah kita sudah menerapkan khauf gitu. And then the next is roja. Definition about roja.
Roja is a feeling of joy at the gift of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and how to get His gift, accompanied by an attitude of trust in the goodness of Allah Subhanahu wa Ta'ala. In the terminology, Roja is defined as an optimistic mental attitude in obtaining divine gift and favors provided for His dear servant. The nature of Roja is an open heart or open heart when waiting for something he loves. Jadi raja itu adalah perasaan gembira atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan berharap mendapatkan pemberiannya, disertai dengan sikap percaya akan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sementara secara terminologi, roja ini adalah sikap mental optimis dalam memperoleh karunia dan nikmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang saleh. Sifat roja ini juga adalah sifat lapang atau keterbukaan hati saat menunggu sesuatu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya roja itu adalah sebuah harapan. Harapan akan karunia Allah, bahwa Allah itu pasti akan memberikan kebaikan kita, entah itu kapan. Jadi ada harapan-harapan tersebut. Dan harapan itu pastinya disertai iman ya. And the next is Ibnu Al-Qayyim divides the roja into three parts. Jadi ada 3 pembagian yang dilakukan oleh Ibnu Al-Qayyim. First, roja someone hopes to be accompanied by the practice of obeying Allah in the light of Allah. He always hopes for his reward. Jadi yang pertama itu adalah seseorang yang mengharapkan sesuatu disertai dengan amalan yang taat kepada Allah. Ia senantiasa mengharapkan pahala, tapi juga dibarengi dengan amalan-amalan, bukan hanya berharap. And then second, a person who commits a sin and repents from it, and he always hopes for Allah's forgiveness, His goodness, and His mercy. As for what makes the reprehensible. Jadi untuk yang kedua ini adalah seseorang yang berbuat dosa, lalu bertaubat darinya, dan ia senantiasa mengharapkan ampunan Allah, kebaikannya dan kemurahannya. Nah, ini juga salah satu harapan yang dikatakan roja yang tercela ya, kalau misalkan yang seperti ini, karena tetap melakukan dosa, tapi tetap juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini harus dihindari. Jadi bisa mulai step by step. Dan yang ketiga, a person continues in his mistake and then hopes for Allah's mercy without being accompanied by good deeds. Tamami. Jadi yang ketiga itu adalah seseorang yang terus-menerus dalam kesalahan-kesalahannya, lalu mengharap rahmat Allah tanpa dibarengi dengan amalan. Jadi hanya harapan kosong, tamani. Jadi hanya harapan dusta, hanya kebohongan belaka. Hal ini adalah harapan-harapan yang seharusnya tidak dilakukan oleh kita, terutama sebagai umat Muslim. Kemudian argumen about the character roja. Allah Subhanahu wa taala says in Quran Surah Yusuf verse 87, to be optimistic or full of hope. Quote says, Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhi wa la ta'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Meaning, oh my children, call you 6 or news about Yusuf and his brother, and do not disciple of the mercy of Allah. Verily, those who disciple of Allah, mercy are only those who disbelieve. Artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi jelas sekali bahwa kita itu tidak boleh berputus asa. Kita harus mempunyai harapan, mengusahakan semaksimal mungkin apa yang bisa oleh kita, dan selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian in Quran Surah Al-Mumtahanah, in 6th verse, Allah said, "Laqad kana lakum fihim
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Meaning indeed in them Ibrahim and his people, there is a good example for you, for those who hope reward from Allah and salvation in the hereafter. And whoever turns away, then in that Allah, He is the all-powerful, the praiseworthy. Jadi artinya itu adalah sungguh pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan pahala, Allah akan dan keselamatan pada hari kemudian, dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi dalam ayat tersebut, dalam ayat ini, surat Al-Mumtahanah ini juga dijelaskan bahwa kita itu harus juga berharap keselamatan, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. And the next is the function of the Raja character. Fungsi dari karakter Raja. And then first is surrendered by a sense of steadfastness. Jadi orang yang memiliki sifat Raja itu dalam dirinya akan terpantri dasar ketabahan yang kuat. Dia akan menepis segala bentuk ujian hidup berupa perbuatan buruk yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, musibah dan lain-lain. Hal-hal yang tercela yang terjadi tadi sangat mungkin dihadapi dengan cara yang baik dan mengembalikannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Kemudian avoiding the trap of cynicism from despair. Jadi fungsi dari roja ini juga untuk orang salik itu terhindar dari jebakan perangkap dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi roja itu adalah tameng atau tindakan preventif yang dilakukan agar tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dosa. And then creating inner peace because it is keep away from various kind of prejudice. Jadi akan membuat kita selalu berprasangka baik. Karena kita akan tetap tenang, tetap aman, tidak merasa takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan kemudian akan meningkatkan amal soleh. Jadi hidup kita itu semakin tentram, tenang, inner peace gitu ya. Kemudian how to instill the Rajak character. Is first is completing the content of the Quran. Jadi untuk menanamkan sifat roja ini pertama adalah mempelajari, memahami apa yang ada kandungan dalam isi Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran seperti yang di argumen-argumen yang sebelumnya, itu kan disebutkan tentang harapan-harapan yang ada dalam Al-Quran, sehingga Al-Quran adalah memang obat paling mujarab dalam mengusir kecemasan-kecemasan yang terjadi. And then completing the hadith, saying the news of the prophet. Kemudian juga bisa juga memahami atau mempelajari hadis. Karena dalam hadis pun juga dijelaskan bahwa orang yang memiliki sifat roja itu, karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Allah itu tergantung dari prasangka hambanya. Jadi otomatis kita bisa berprasangka pada Allah. Kalau kita berprasangka baik, maka Allah akan baik. Jadi harapannya bahwa ketika kita baik, maka Allah juga baik pada kita. Dan saya the news of the prophet. Jadi melihat kabar dari para nabi. Kan banyak kisah-kisah nabi yang memiliki harapan-harapan, berdoa bahwa Allah akan selalu menjaga para nabi, menjaga Rasul, menjaga umatnya juga. And then completing the universe and everything in it. Jadi juga merenungkan tentang alam dan seisinya, seperti rezeki yang tidak ada putusnya, bahkan hal-hal kecil itu sudah rezeki. Kita bisa bernafas, itu adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Disediakan oleh Allah berbagai macam bahan pokok,
yang kita tidak perlu menanamnya, gitu. Tidak perlu membuat creating, tapi bisa langsung memanennya. Kita kan kalau misalkan menanam sesuatu, itu kan tiba-tiba udah besar sendiri. Kita tidak perlu membuat mesin yang rumit untuk kita bisa makan, untuk kita bisa memanfaatkan hal-hal tersebut. And then remembering the counsel, the exhortations of the prophet who were sent to instruct. Jadi karakter roja ini, menanamkan karakter roja ini juga dapat dengan mengingat nasihat dan anjuran para nabi yang diutus untuk memberikan petunjuk. Jadi mengingat ya tadi nasihat-nasihat para nabi, mengingat cerita-cerita para nabi. Now the next is the relationship between Khauf and Roja. Jadi hubungan, apa sih hubungan antara Khauf dan Roja? According to Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Al-Ghazali described that Al-Khawf and Al-Raja is two wings that led Salik to arrive at the commendable station. Armed with these two wings, people approach Muqarrabin and commendable places. Jadi, Khawf ini menurut Imam Al-Ghazali adalah seperti dua sayap yang mengantarkan seseorang salik untuk sampai pada makom yang terpuji. Orang salik itu apa sih? Orang salik itu adalah orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kayak orang yang tasawuf gitu loh. Ahli tasawuf seperti itu. And then Khauf and the Raja are also known as the two swords. The two swords for people who walk toward the afterlife, but try to break off the difficult climb to claims Khauf and Raja are like two sides of inseparable coin. Khauf itu dikatakan sebagai dua pedang, two swords. Dua pedang itu bagi orang yang berjalan menuju akhirat, orang yang salib tadi, akan berupaya memutus semua tebing yang sukar didaki. Jadi, sifat kedua ini akan dapat melewati batasan-batasan karena memang hanya takut dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tak gentar dengan misalkan takut tenggelam, takut dengan syaitan dan sebagainya. Kemudian roja ini bagaikan dua sisi koin yang tak terpisahkan, are like two sides of the inseparable coin. Jadi fungsi dari sifat roja dan khauf ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat melengkapi karena sangat bermanfaat. Orang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya untuk terdorong untuk beribadah, perilakunya soleh, dan melahirkan kedamaian. Karena memang takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam jiwanya juga terhadap harapan, ada harapan apabila dia melakukan kesalahan, juga akan ada ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika diumpamakan ya, khauf itu adalah penyakitnya, sementara roja itu adalah obatnya, jadi penawar penyakit tersebut. Namun juga misalkan harapan ini berlebihan juga tidak baik juga. Seperti apa ya? Minuman, minuman itu obat itu misalkan ya, obat itu ditujukan untuk orang yang kedinginan tapi diminum oleh orang yang panas, maka ya akan mengakibatkan celaka pada orang tersebut. The concept of khawf and roja is the right concept to help human from feeling anxious, restless, and worried about something because a person has faith in Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep khawf ini adalah konsep paling tepat untuk menolong manusia dari rasa cemas, rasa takut, rasa rendah diri. Karena memang orang tersebut memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut itu akan mengiring ke arah rasa merendah dan selalu butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rasa cinta atau rasa optimis itu akan menghadirkan harapan besar
akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekhawatiran yang belum terjadi tadi itu sudah teratasi karena kita punya harapan. Bahkan di penelitian itu ada ilmu di psikologi itu namanya self training, pengendalian emosi dengan khauf dan roja ini. Karena memang harapan itu harapan akan suatu kebaikan itu akan membuat seorang mendekat dan mencintai, sedangkan rasa takut akan membuatnya lari dan menjauhi. Jadi hal-hal tersebut, khauf dan raja itu sangat-sangat berkaitan erat. Karena hanya takut saja, maka dia akan selalu berputus asa, cemas, dan sebagainya. Jika terlalu berharap pun, maka dia akan takabur, dan sebagainya. Jadi, keduanya ini balance, saling melengkapi. Now, that fourth is definition of takabur. The word takabur comes from the words kibir, takaburo, takabbaro, astakbaro, mean arrogant. Jadi takabur ini adalah sifat arogan, congkak, sombong. Takabur is a person who considers himself to be more important than others and feels he has right and privilege that other people do not have. Jadi takabur itu adalah orang yang menganggap dirinya lebih utama daripada orang lain dan merasa dirinya mempunyai hak serta keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Intinya tuh dia tuh lebih unggul dari orang lain atas segala-galanya, makanya dia berlaku sombong. The dalil about the takabur in the word of Allah Subhanahu wa taala in Quran surah Al-A'raf verse 36 is Bismillahirrahmanirrahim walladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. It meaning but those who deny our sights and our sight and our proud of them, they are the inhabitants of hell, but they abide in it. Artinya bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang takabur ini akan dihadiahi oleh Allah itu neraka. Jadi perilaku takabur ini memang sangat-sangat harus dihindari. Karena supaya kita dapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh untuk takabur. Apa the causes? How about takabur? Apa sih penyebab dari sifat takabur tersebut? Semuanya berawal dari start from someone who has advantage that other people do not get. Jadi semua berawal dari sesuatu yang didapatkan, yang dimiliki oleh orang lain, tapi orang lain itu tidak punya. Seperti halnya kisah Fir'aun. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Awalnya dia itu kan memiliki harta yang berbanyak, kehidupannya mewah, memiliki banyak rakyat yang tunduk kepadanya, kemudian tidak pernah sakit. Hal-hal yang tersebut yang membuat dia congkak bahwa aku adalah yang maha besar. Dia berkata seperti itu. Nah, ini dia yang menyebabkan, karena dia merasa bahwa dia melebihi orang lain. Kemudian ada lagi tentang kisah kaum Ad. Kaum Ad itu dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 17 kali. Di kaum Ad itu juga diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana segalanya itu didapatkan dengan mudah. Orang-orangnya itu diberikan keahlian yang lebih. Di sana juga dibangun gedung-gedung yang tinggi, yang di negeri orang lain pun tidak ada. Bahkan mungkin pada saat itu, peradaban itu belum ada yang bisa membuat negeri sebagus itu, negeri secanggih itu. Akhirnya ketika diseru oleh Rasulullah, mereka mengingkarinya. Nah, itulah yang menyebabkan mereka juga diazab. Kaum Ad itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang peristiwa iblis yang akan bersujud kepada Nabi Adam. Karena memang apa gunanya api menyembah tanah? Api itu lebih unggul dari segala-galanya. Api itu membara. Sementara tanah diinjak-injak di bumi dan sebagainya. Itu alasan setan. Jadi hal tersebut juga diawali dari sifat saya lebih dari kamu, gitu.
itulah yang menyebabkan sifat takabur, dan otomatis hal-hal tersebut juga harus dihindari. How to avoid the character of takabur? First is true faith in Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menghindari karakter-karakter takabur ini, pertama adalah beriman yang sebenarnya iman. Meyakini dan membenarkan bahwa akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala serta membuktikan dengan perbuatannya, bukan hanya ngomong doang. Keimanan merupakan solusi yang paling baik dalam upaya mendekatkan diri kepada Sang Khalik secara lahir dan maupun batin. Ketika seseorang tersebut menyadari bahwa Allah itu maha dari segala-galanya, maka dia akan merasa dirinya itu kecil, tidak bisa apa-apa. Otomatis kan dia akan terhindar dari sifat takabur tersebut. And then to impress worship, memperbanyak ibadah, karena ibadah adalah satu cara untuk menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, di mana ibadah juga akan menenangkan pikiran kita. And then third is always sincere in all things. Jadi ikhlas atau ikhlas dan tulus. Ikhlas itu adalah sikap menerima segalanya, menerima segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas. Itu juga akan menghindarkan dari sifat takabur. And then fourth is always be grateful. Jadi selalu bersyukur. Syukur ini kan rasa terima kasih karena sudah diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang cukup. Jadi ketika merasa cukup, merasa bersyukur atas segala apa yang dimiliki, dia akan terhindar dari takabur, bersikap congkak dan sombong. Kemudian always tawadu. Tawadu itu adalah ketundukan secara total terhadap kebenaran, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selalu tawadu, itu juga akan menghindarkan dari sifat-sifat takabur ini. Dari tadi kita sudah membahas tentang apa sih tentang sifat-sifat takabur. Lalu apa sajakah yang menjadi sifat seorang yang dikatakan takabur? And the first is like to praise themselves and pride themselves without knowledge, sentence, or what to be praised. Jadi suka memuji diri dan membanggakan diri, harta, ilmu, keturunan, selalu ingin dipuji, kemudian has seen himself as more perfect than anyone else, dan memandang dirinya itu lebih sempurna dibanding siapapun. Kemudian belittling others, jadi merendahkan atau meremehkan orang lain, turns away when meeting other people, jadi memalingkan muka ketika bertemu dengan orang lain, likes to criticize other with the intention of bringing them down. Jadi suka mengkritik dan mengkritiknya itu yang menyebabkan orang lain itu down. Sementara dia juga tidak mau dikritik. Kemudian overdressing, kayak berlebih-lebihan dalam berpakaian, act in speech, jadi kayak berlagak, sifat ngomongnya tuh congkak gitu. Kan kelihatan kalau orang sombong itu dari gaya berbicaranya itu kelihatan gitu. And then spend grief in possessions. Pemboros, jadi boros dalam harta bendanya itu jadi bersikap boros. Kemudian always proud of himself, always flatting others, ya, selalu membanggakan dirinya dan mengecilkan orang lain. Kemudian it hurts when someone offends you, jadi sakit hati jika orang menyinggung apa-apa yang dia kerjakan gitu. Itu salah satu hal yang itu adalah sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah takabur. Tuh. Jadi semoga kita sebagai umat muslim bisa terhindar dari sifat takabur ini. Jadi misalkan kita itu jangan
minta dihormati gitu. Kalau kita hormat sama orang, pasti orang tersebut akan menghormati kita. Minta dihormati itu gimana sih? Jadi minta dihormati itu suka didatangi sama orang, tetapi tidak mau mendatangi, tidak mau bersilaturahmi. Kemudian saat datang pun, saat diundang itu datangnya terlambat karena ingin disambut oleh orang lain gitu. Intinya tuh disambut untuk menghormatinya gitu. Dan untuk yang seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa memang sifat takabur ini akan mendatangkan neraka. Dalam hadis Rasulullah pun yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga mengatakan bahwa orang-orang yang sombong, keras kepala, dan takabur akan dikumpulkan pada hari kiamat. Seperti kumpulan semut dibijak-bijak oleh manusia, karena hinanya mereka di sisi Allah. Semoga kita selalu terhindar dari sifat-sifat takabur ini ya. Okay, thank you. This is my material. Thank you so much for your nice attention. I apologize about my mistakes. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If you have any question, you can check in learning. You can send in learning. Thank you.